Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang ilmu kalam. Saya Vivi Amelia Mirafsur akan menjelaskan pengertian dari ilmu kalam. Teman saya, Wardah Karisma Citra, akan menjelaskan fase-fase perkembangan dan kemunculan ilmu kalam. Adapun teman saya, Winda Nur Hakiki, yang akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Secara etimologis, ilmu kalam terdiri dari dua perkataan, yaitu yang pertama, ilmu kalam berarti pengetahuan, dan arti yang kedua adalah kalam memiliki arti percakapan. Ilmu kalam biasa digunakan sebagai nama dari ilmu yang membahas akidah-akidah dalam Islam. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan agama Islam dengan bukti-bukti yang konkret. Ilmu kalam juga digunakan untuk membahas soal keimanan. Beberapa ahli ilmu kalam atau mutakalimin berpendapat menjadikan persoalan teologi sebagai pokok dari kajian ilmu kalam. Beberapa mutakalimin atau ilmuwan yang berpendapat tentang ilmu kalam, yaitu yang pertama ada Mustafa Abdul Razik. Beliau berpendapat ilmu kalam merupakan ilmu yang berkaitan dengan akidah imani yang dibangun dengan argumentasi rasional. Yang kedua Al-Farabi. Menurut beliau, ilmu kalam merupakan disiplin ilmu yang membahas zat dan sifat Allah serta eksistensi yang mungkin, mulai berkenaan dengan masalah dunia sampai masalah sesudah mati yang berlandaskan doktrin Islam. Yang ketiga ada Ibnu Khaldun. Ilmu kalam merupakan ilmu yang mengandung berbagai argumentasi akidah imani yang diperkuat dengan dalil rasional. Yang keempat ada Syekh Muhammad Abduh. Ilmu kalam merupakan ilmu yang membahas tentang wujud Allah, sifat-sifat wajib baginya, sifat-sifat jaiz yang disifatkan baginya, dan sifat-sifat yang tidak ada baginya. Ilmu kalam juga membahas tentang kebenaran risalahnya, apa yang wajib ada pada dirinya, hal-hal jaiz dihubungkan pada diri mereka, dan hal-hal jaiz yang dihubungkan pada diri mereka dan hal terlarang yang dihubungkan kepada diri mereka. Nah, dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang membicarakan tentang ketauhidan dengan menggunakan dalil-dalil yang disertai dengan alasan-alasan rasional. Selanjutnya adalah fase-fase perkembangan ilmu kalam dalam pemetaan pemikiran Islam. Karena tidak lepas dari perkembangan sejarah Islam, maka di sini Harun Nasution membagi ke dalam 3 periode besar, yakni yang pertama periode klasik, di mana periode ini merupakan zaman kemajuan yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuannya pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Zaman inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Yang kedua adalah periode pertengahan, di mana periode ini dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase kemunduran yang terjadi pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi, dan pada fase ini desentralisasi dan desintegrasi semakin meningkat. Yang kedua fase 3 kerajaan besar yang terjadi pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi, yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi, dan zaman kemunduran yaitu pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan itu adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Dan terakhir adalah periode modern yang terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai dengan seterusnya, dan pada zaman ini merupakan zaman di mana kebangkitan umat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Yang pertama adalah aliran Khawarij. Aliran Khawarij merupakan aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Al-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar
dari iman yang berhak dan telah disepakati para jemaah, baik ia keluar pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin atau pada masa tabi'in secara baik-baik. Menurut bahasa, nama Khawarij ini berasal dari kata khoroja yang berarti keluar. Yang kedua adalah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Mereka menangguhkan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Demikian pula, orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dianggap mukmin di hadapan mereka. Pandangan mereka itu terlihat pada kata Murji'ah yang berasal dari kata arja'a yang berarti menangguhkan, mengakhirkan, dan memberi pengharapan. Yang ketiga adalah Qadariyah, berakar pada qadara yang berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Yang keempat adalah Jabariyah. Nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa. Sedangkan menurut Al-Syahrastani, bahwa Jabariyah berarti menghilangkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut pada Allah. Dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai fatalism atau predestination, yaitu paham yang menyatakan bahwa perbuatan manusia itu ditentukan sejak semula oleh qada dan qadar Tuhan. Yang kelima adalah Mu'tazilah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata iktizal yang berarti memisahkan diri. Pada mulanya, nama ini diberikan oleh orang dari luar Mu'tazilah karena pendirinya, Wasil bin Atta, tidak sependapat dan memisahkan diri dari gurunya, Hasan al-Basri. Dalam perkembangan selanjutnya, nama ini kemudian disetujui oleh pengikut Mu'tazilah dan digunakan mereka sebagai nama bagi aliran teologi mereka. Pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. 1. Al-Tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, Al-Ad atau keadilan Tuhan. Yang ketiga, Al-Wa'd wa Al-Wa'id atau janji dan ancaman. Yang selanjutnya, Al-Manzilah bain Al-Manzilatain, posisi di antara posisi. Yang terakhir, Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Yang keenam, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Jamaah berarti sahabat Nabi. Jadi, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung arti penganut sunnah atau i'tikad Nabi dan para sahabat beliau. Ahlus Sunnah sering juga disebut dengan Sunni. Dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu khusus dan umum. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagaimana juga Asy'ariyah masuk dalam barisan Sunni. Sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan Mu'tazilah. Yang ketujuh adalah Syiah. Secara bahasa, Syiah berarti pengikut. Yang dimaksud dengan pengikut di sini ialah para pendukung Ali bin Abi Thalib. Secara istilah, Syiah sering dimaksudkan pada kaum muslimin yang dalam bidang spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau yang disebut sebagai Al-Bait. Selanjutnya, istilah Syiah ini yang pertama kalinya ditunjukkan pada para pengikut Ali atau Syiah Ali, pemimpin pertama Al-Bait dalam masa Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah Salafiyah. Secara bahasa, Salafiyah berasal dari kata salaf yang berarti terdahulu. Yang dimaksud terdahulu di sini adalah orang-orang terdahulu yang semasa Rasul SAW, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in.
Sedangkan salafiyah berarti orang-orang yang mengikuti salaf. Istilah salaf mulai dikenal dan muncul beberapa abad sesudah Rasul SAW wafat, yaitu sejak ada orang atau golongan yang tidak puas memahami Al-Quran dan hadis tanpa takwil. Orang-orang yang termasuk dalam kategori salaf adalah orang yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Orang yang hidup sesudah tahun 300 Hijriah termasuk dalam kategori khalaf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.